Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang Yesus wartakan tidak seperti yang diwartakan para nabi dan para pemuka agama Yahudi. Perbedaan itu antara lain: pertama, Yesus berbicara dengan penuh kasih dan kuasa. Kasih dan kuasa itu sangat nyata dalam perbuatan dan tutur kata Yesus. Ketika bertemu dengan orang sakit dan orang yang dirasuki roh jahat, Yesus menunjukkan kuasa-Nya dengan menyembuhkan mereka semua. Sementara ketika Yesus bertemu dengan orang kecil, mereka yang lemah dan dijauhi oleh sesama, Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan mendekati dan bergaul dengan mereka. Kedua, ajaran Yesus membuka hal-hal yang membelenggu hidup manusia, termasuk ajaran agama Yahudi. Bagi Yesus, hidup manusia lebih penting dari hanya sekedar menaati aturan agama yang sifatnya sekedar tambahan, bukan yang utama. Yesus menunjukkan kuasa-Nya, belas kasih-Nya, dan kemurahan hati-Nya, sebab yang utama adalah cinta kepada Allah dan sesama. Lalu, saudara, bagaimana dengan kita?
Mungkin kita pernah bertanya begini, Tuhan, apakah Engkau tidak tahu bahwa selama ini saya berusaha menjalani panggilan-Mu secara serius, baik dalam pekerjaan maupun dalam pergaulan? Apakah Engkau tidak melihat saya memakai uang saku untuk melayani umat dan tak pernah sedikit pun mengharapkan balasannya? Mengapa Engkau suka menghukum orang baik, sementara orang jahat Kau biarkan gentayangan? Apakah Kau tidak tahu bahwa menjadi pelayan umat di zaman sekarang ini semakin tidak menarik? Lalu, mengapa tidak menjaga para pelayan-Mu dengan baik? Apa istimewanya seorang pelayan, imam, atau gembala, dan sebagainya? Saudaraku, dengan penuh kuasa, Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus berkeliling untuk mengajar, mewartakan kerajaan Allah. Sungguh, kita menyaksikan perbuatan besar Allah demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Yesus mau membebaskan manusia dari belenggu dosa dan segala penyakit yang dideritanya. Ia selalu tergerak hatinya untuk menolong orang yang terlantar dan menderita. Kehadiran dirinya di tengah masyarakat menjadi tanda nyata datangnya kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, hal ini menantang kita, sekaligus panggilan hidup kita untuk menjadi diri yang mudah tergerak hati untuk menolong dan memperhatikan orang-orang yang terlantar dan menderita di sekitar kita. Sikap dan cara yang demikian sangat cocok untuk kondisi masyarakat kita saat ini. Banyak saudara-saudara kita yang terlantar dan menderita membutuhkan bantuan dan pertolongan. Kita tidak boleh tinggal diam atau menutup mata atas penderitaan yang dialami oleh saudara-saudari kita. Mari, saudaraku yang terkasih, mari kita membuka kemurahan hati kita, berbagi dengan mereka. Sekecil apapun yang kita mampu untuk menolong atau meringankan beban penderitaan orang lain, pasti akan sangat berarti. Kita diutus untuk itu. Kita menerima secara cuma-cuma, maka berikanlah duga dengan cuma-cuma pula. Ya Allah Bapa, Engkau baik dan murah hati kepada kami umat-Mu. Semoga kami mampu meneladani Engkau menjadi orang yang murah hati kepada sesama. Kami sampaikan doa ini kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.